Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi kita pada pagi hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Mari kita membuka halaman 85, pelajaran 9, Yesus mengandalkan Allah. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, ada macam-macam tawaran dalam hidup kami setiap hari. Mau belajar, nonton TV, main game, bermain ke rumah teman, jalan-jalan, berdoa, dan sebagainya. Melalui Yesus, Engkau telah memberikan kami teladan dalam menghadapi pilihan hidup. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak, sekarang kita melihat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. 1. Siswa dapat menceritakan secara ringkas kisah Yesus dicobai dalam Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. 2. Siswa dapat menunjukkan bagaimana sikap Yesus dalam menghadapi pilihan-pilihan hidup seperti diceritakan dalam Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Nah, itulah anak-anak tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya. Nah, anak-anak, mungkin kalian masih ingat pelajaran minggu yang lalu. Kita juga sudah melewati mid semester, ya. Nah, pada pagi hari ini Ibu akan mengajar kalian lagi kembali. Nah, mungkin kalian masih ingat pelajaran minggu lalu tentang kisah karya besar Allah dalam Elizabeth dan Zakaria serta Maria. Nah, kalian tahu siapa itu Elizabeth dan siapa itu Zakaria dan Maria. Jadi kalian harus ingat. Nah, mari kita lihat lagi di halaman 86. Mari bermain. Nah, situ ada bahan-bahan yang harus disediakan. Ada gelas plastik, batu kerikil besar, batu kerikil kecil, dan pasir. Di situ juga ada langkah-langkah bermain. Ya anak-anak ya. Nanti kalian baca sendiri di rumah. Dan Ibu tidak perlu menjelaskannya. Ya, kalian baca. Nah, artinya di dalam sebuah permainan kita ada kelompok-kelompok dalam bermain. Di dalam sebuah permainan ada peraturan yang harus kita taati. Nah, jadi setiap permainan kita tidak boleh curang. Ketika kita bermain, kita menunjukkan kekompakan kita. Jadi kalian baca sendiri ya anak-anak di rumah. Sekarang kalian buka lagi halaman 88 sampai halaman 90. Nah, di situ mari membaca kitab suci. Mari mendalami kitab suci tentang kisah Yesus dicoba dari Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Anak-anak, nanti kalian baca sendiri di rumah ya. Dibaca baik-baik supaya kalian mengerti. Nah, Ibu tidak banyak menjelaskannya. Ibu akan menjelas secara ringkas saja tentang kisah Yesus dicoba. Ya. Pada saat itu Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus pada saat ia kembali di Sungai Yordan. Lalu ia dibawa oleh Roh Kudus di padang gurun. Yesus mengalami 3 kali cobaan ya di padang gurun. Dia dicoba oleh iblis. Nanti kalian baca baik-baik. Nah, Ibu akan menjelaskannya dulu ya. Nah, jadi kita manusia sering mendapat tawaran dalam hidup kita sehari-hari. Macam-macam tawaran seperti yang dialami oleh Yesus sendiri. Anak-anak juga sering mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Yesus. Baik itu berkaitan dengan makanan, kesenangan, dan kemewahan. Ya. Coba kita lihat kejadian kehidupan kita sehari-hari. Ketika ada makanan atau jajanan yang datang, kadang-kadang anak tidak bisa menahan rasa
mau makannya, ya. Misalnya kekuk kata mamang, ya, jual cilok, misalnya cilok salah satu contoh. Padahal kalian sudah makan, masih belum puas. Tetapi di sini Yesus mengajarkan kita. Yesus memberikan cara yang tepat untuk kita. Ya. Nah, pada saat ia berada di padang gurun, ia begitu lapar. Tetapi setan menawari dengan cara yang enak-enak saja. Nah, artinya anak-anak, kita tidak boleh mau yang enak-enak saja. Kita harus berusaha dan bekerja keras. Nah, bagaimana kita berusaha dan bekerja keras? Pertama-tama kita kalau di rumah, kita harus mau membantu orang tua kita. Ya. Bukan hanya mikir yang enak-enak saja. Ketika kita diatur oleh orang tua, kita menolak terus. Tetapi di sini Yesus mengajarkan kita boleh menolak hal-hal yang tidak baik. Kalian lebih suka makan yang enak-enak dan tidak ingat dengan hal-hal yang diperlukan oleh kedua orang tua kita. Ya. Nah, misalnya kita harus bekerja keras supaya kita mendapatkannya. Bukan hanya makan dari roti saja kata Yesus, melainkan juga kita harus mau bekerja untuk makanan jiwa. Makan jiwa adalah berdoa. Oleh karena itu, ketika kita mendapat suatu makanan, kita harus berdoa. Karena itu adalah sebagai ungkapan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, kekuasaan. Ya. Nah, kekuasaan. Coba lihat anak-anak sekarang nih. Kalian dikuasai oleh kemauan kalian sendiri. Tidak mau belajar. Ya, kalian lebih senang menonton TV, main game, main HP, ya, jalan-jalan, sehingga kalian lupa berdoa. Itu adalah salah satu hal yang kecil yang perlu kita lihat. Kekuasaan. Kita juga berkuasa di rumah kita. Kita tidak mau diatur. Itu hal kecil yang kalian bisa contoh. Nah, ada juga orang yang merasa dirinya berkuasa ketika dia menjadi seorang pemimpin. Ya. Dia melakukan korupsi misalnya. Nah, hal itu bukan merugikan dirinya sendiri, tetapi merugikan banyak orang. Yang ketiga, kesenangan. Ya, nah, yang kesenangan. Seringkali kita lupa dengan hal-hal yang susah ya. Nah, di sini, tapi Yesus tetap menolak godaan yang setan lakukan untuk dia. Karena Yesus tetap teguh dengan cita-citanya, ia tetap patuh dengan perintah Tuhan. Seperti kalian misalnya, kesenangan. Ketika bermain game, main HP, kalian tidak mau dilarang oleh orang tuanya, ya, untuk berhenti. Itulah kesenangan, ya. Menurut kesenangan dirinya sendiri, dia tidak mau diatur. Itu merupakan suatu godaan juga, ya. Nah, jadi cita-cita yang baik adalah cita-cita yang sesuai dengan perintah Tuhan. Ya, itulah hal yang penting dalam hidup kita. Kita harus banyak bekerja, berdoa, ya. Nah, jadi hal ini Yesus memberikan contoh bagi kita, mengajarkan kita agar kita sering berdoa dan berpuasa, ya, serta melatih agar diri kita tidak mudah tergoda, ya. Nah, dia mengajarkan kita dan menegaskan agar kita selalu melawan godaan setan, agar kita tidak selalu
mengikuti kemauan diri kita sendiri. Artinya perlawanan setan terhadap Allah dengan menggoda umatnya tidak pernah berhenti. Ia akan mencari kesempatan di mana manusia sedang lemah. Ya, itu mengingatkan kita agar kita selalu waspada dan senantiasa dekat dengan Tuhan, yaitu dengan cara berdoa, rajin ke gereja, rajin sekolah minggu. Itulah Tuhan telah mengalahkan setan. Maka kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan dapat mengalahkan setan. Untuk itu kita harus selalu berdoa, ya, agar kita jauh dari godaan. Demikianlah anak-anak, untuk pelajaran kita pagi hari ini, Ibu cukup sampai di sini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang pagi hari ini. Semoga kami dijauhkan dari godaan-godaan yang tidak menyenangkan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.